Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4. Semoga kalian sehat ya. Alhamdulillah Bu Ervina pagi ini juga sehat, bisa mendampingi kalian walaupun hanya lewat video pembelajaran ya. Karena kita masih dalam pandemi COVID-19, kita belum boleh belajar di kelas. Sedih ya sebenarnya, baru naik kelas 4 tidak bisa bertemu. Tapi kita harus sabar dan harus tetap menjaga diri kita. Kalian di rumah kalian, Bu Ervina juga di rumah Bu Ervina. Semoga walaupun seperti ini, pembelajaran bisa tetap berlangsung dengan baik, bisa memberikan manfaat untuk kalian, bisa menambah wawasan untuk kalian, dan semoga pandemi ini segera berakhir ya. Sebelum belajar, jangan lupa yang pertama kita harus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dulu ya. Berdoa, mulai. Ya, selesai. Yang kedua, jangan lupa siapkan alat tulisnya. Yang ketiga, simaklah video ini sampai selesai supaya kalian paham. Atau nanti kalau ada yang tidak paham boleh diulang ya. Yang keempat, nanti kerjakan tugasnya yang sudah dikirim melalui WA. Yang kelima, nanti kalau ada yang tidak paham boleh WA Bu Ervina secara pribadi atau boleh tanya di grup ya. Selamat menyaksikan. Ya, kita di tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 2. Sudah siap ya? Jangan lupa dipersiapkan alat tulisnya, kertas atau buku tulis, dan pensil atau pulpennya ya, untuk mencatat hal-hal yang penting. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah mengamati berbagai bentuk bangun datar, siswa mampu menyebutkan contoh-contoh segi banyak di sekitar dengan benar. Setelah bereksplorasi, siswa mampu menuliskan konsep segi banyak dalam bentuk diagram seperti contoh, bukan contoh, ciri-ciri, dan definisi dengan benar. Setelah mengamati, siswa mampu mengidentifikasi dasar-dasar gerakan tari bungong jumpa dengan posisi tubuh berdiri dengan benar. Setelah melihat contoh, siswa mempraktekkan dasar-dasar gerakan tari bungong jumpa posisi tubuh berdiri diiringi hitungan dari guru dengan benar. Setelah mencari informasi, siswa mampu mempresentasikan keberagaman Indonesia. Yang terakhir, setelah berdiskusi, siswa mampu menemukan menjelaskan makna persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Pada saat menyaksikan pawai budaya, Udin sangat kagum dengan keindahan keberagaman budaya. Nah, pawai budaya ini sudah kita bahas pada pembelajaran pertama atau pembelajaran kemarin ya. Nah, di sini ada gambar pawai budaya. Di sini ada bangun datar apa saja yang kalian temukan ya? Ada apa saja? Ada trapesium ya, ada trapesium, ini ada trapesium, ini juga trapesium, terus ini ada jajar genjang, kemudian di sini ini ada persegi, di sini ada lingkaran, terus ada yang bisa menemukan segitiga? Ada? Dicari segitiganya di mana? Di mana ya segitiga? Oh, di sini ada segitiga. Jadi, pada gambar pawai budaya ini ada beberapa bangun datar ya. Apa itu segi banyak? Segi banyak. Nah, di sini kita akan bisa melihat ini adalah bentuk segi banyak. Sedangkan di sebelah kanannya ini bukan segi banyak. Lalu, apa yang dimaksud dengan segi banyak? Segi banyak itu
Segi banyak itu adalah bangun yang tertutup. Kalau tadi ada yang terbuka atau garisnya tidak menyambung, itu tidak termasuk segi banyak. Sekarang kita amati di lingkungan sekitar kita, bentuk segi banyak apa saja yang kamu temukan, dan segi banyak apa saja yang bukan segi banyak yang kamu temukan. Seperti sekarang coba kalian lihat yang sudah mempersiapkan buku atau kertas. Nah, itu termasuk segi banyak. Ada yang memakai headset, ya. Headset itu tidak termasuk segi banyak karena hanya berupa seperti garis lurus. Siapa yang pernah melihat sarang lebah? Sarang lebah ini terdiri atas beberapa segi banyak ya. Di sini ada segi 6 yang tersusun menjadi banyak, lalu itu nanti dari segi 6 ini yang nanti dimasuki lebah di sininya ini. Satu sarang lebah ini digunakan beberapa lebah, maka lubangnya segi 6 ini juga ada banyak. Nanti si lebah ini masuk ke sini, lebah yang satunya lagi nggak mungkin masuk ke sini, pasti masuk ke lubang yang lain. Sungguh menakjubkan bahwa Tuhan menciptakan sarang lebah yang tersusun dari sekumpulan bentuk segi 6. Ahli matematika meneliti bahwa bentuk segi 6 adalah bentuk geometris yang paling sesuai untuk memanfaatkan setiap bagian secara maksimum. Seandainya sarang lebah dibangun dengan bentuk lain, akan banyak bagian yang tidak terpakai. Madu yang dapat disimpan akan lebih sedikit dan lebih sedikit pula lebah yang mendapat manfaatnya. Mengenai segi banyak, nanti kita akan mempelajarinya lebih dalam di pembelajaran matematika ya. Keberagaman budaya Indonesia sangat indah, di antaranya tarian, rumah adat, makanan, dan lain-lain. Keberagaman tersebut memperkaya budaya Indonesia. Tahukah kamu bahwa kita bisa mendesain keberagaman budaya Indonesia dari tanggram? Apa itu tanggram? Tanggram bahasa lainnya adalah puzzle. Perhatikan bentuk keberagaman budaya Indonesia ya. Ini yang pertama, ini ada tarian merak. Ini tari merak, kemudian di sini ada rumah adat, di sini ada tari Bali, tari pendet. Nah, tari merak ini bisa terbentuk dari beberapa tanggram. Ini digabung dari bentuk segitiga warna biru, kemudian jajar genjang warna kuning, segitiga warna oranye, segitiga warna merah, segitiga warna hijau, persegi warna pink, dan segitiga warna ungu. Maka gabungan dari tanggram ini bisa membentuk seperti penari tarian merak. Yang kedua ini ada tanggram yang digabung menyerupai rumah adat. Yang ketiga juga ini tanggram yang digabung menyerupai tari pendet. Keberagaman budaya Indonesia juga terlihat dari tarian daerah ya. Tadi di tanggram tadi sudah ada tari merak dan tari pendet. Nah, sekarang kita melihat di sini ada 8 anak perempuan yang sedang menarikan tari bungong jumpa dari Aceh. Siapa yang dari Aceh? Karena kalian tidak semuanya dari Aceh, Bu Guru yakin ada yang belum pernah melihat tari bungong jumpa. Nah, ini nanti Bu Guru akan menampilkan tari bungong jumpa supaya kalian bisa mengamati. Ini Bu Guru ambil videonya dari YouTube ya.
Sudah dilihat tari bungong jumpanya? Ya, nanti Bu Guru akan taruh link tarian bungong jumpanya di deskripsi atau nanti bisa WhatsApp pribadi ke Bu Guru supaya kalian bisa mempelajari lebih lanjut. Nanti bisa kalian lihat secara berulang-ulang, bisa kalian pause sehingga nanti kalian bisa mengikuti gerakan tari bungong jumpa. Pak Sami, Pak Encep ya, dan Pak Made, Pak Udin dan Pak Nur tinggal di kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka. Oh, ternyata berapa orang ini? Pak Sami, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur. 5 orang ini yang tinggal di kampung Babakan ini ternyata berbeda-beda suku asalnya. Pak Sami ini ternyata dari Maluku, sedangkan Pak Encep dari Sunda, Pak Made dari Bali, Pak Udin dari Betawi, dan Pak Nur dari Jawa. Identifikasi keberagaman. Tadi asalnya sudah ya, ada yang bisa menjawab, ada yang bisa mengisi. Ada identifikasinya berdasarkan asal, kemudian bahasa, makanan, alat musik, pakaian, daerah, dan tarian. Apa ya kira-kira perbedaannya? Ternyata kalau dari Pak Sami, karena dia dari Maluku, bahasanya Melayu Ambon. Sedangkan makanannya sagu papeda, alat musiknya tifa, pakaian daerahnya baju cele, dan tariannya cakalele. Kalau Pak Encep, karena dia dari Sunda, bahasa yang sering digunakannya adalah bahasa Sunda. Makanan favoritnya adalah nasi tibel, alat musik yang pandai dimainkannya adalah kecapi, pakaian daerahnya pangsi dan kebaya, tariannya jaipong. Pak Made ini dari Bali, bahasa yang sering digunakannya juga bahasa Bali. Makanan favoritnya atau makanan kesukaannya adalah ayam betutu. Alat musik yang pandai dimainkannya adalah suling gambuh. Pakaian daerahnya adalah baju safari dan memakai udeng. Kalau istrinya memakai kebaya Bali dan sabuk Prada. Tarian kesukaan Pak Made yang sering dilihat adalah tari pendet, karena tari pendet berasal dari Bali. Pak Udin dari Betawi, bahasa yang sering digunakan adalah bahasa Betawi. Makanan favoritnya adalah kerak telur, alat musik yang sering dimainkannya adalah tanjidor. Pakaian daerahnya adalah baju sadariah, kalau istrinya memakai kebaya encim. Tarian dari Betawi adalah tari yakpong. Pak Nur ini dari Jawa, bahasa yang sering digunakan adalah bahasa Jawa. Makanan kesukaannya adalah gudeg. Alat musik yang sering dimainkannya adalah gamelan. Pakaian daerahnya adalah baju Jawi jangkep, sedangkan istrinya menggunakan kebaya. Tari dari Jawa adalah tari gambyo. Jadi, setiap daerah ini memiliki bahasa yang berbeda, makanan khas yang berbeda, alat musik berbeda, pakaian berbeda, dan tarian yang berbeda. Mereka itu adalah contoh keberagaman masyarakat Indonesia. Meskipun mereka dari suku yang berbeda-beda, mereka hidup berdampingan dengan baik. Ingin tahu cerita tentang mereka? Siap menghadapi musim hujan. Musim hujan hampir tiba.
warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Pagi itu, semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi musim hujan. Apa yang dilakukan warga kampung desa Babakan? Ya, membersihkan selokan. Mengapa mereka melakukan kerja bakti? Supaya kampung menjadi bersih. Apakah warga desa mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Ya, karena dengan bersatu pekerjaan menjadi lebih mudah selesai, lebih cepat selesai. Keempat, apa manfaat sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan bagi warga kampung Babakan? Semakin kuat dan terhindar dari permusuhan. Apa yang akan terjadi jika warga tidak mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Apa yang akan terjadi? Akan terjadi perpecahan. Apa yang sudah kita pelajari? Yang pertama kita sudah belajar tentang segi banyak. Yang kedua, tari bungong jumpa. Yang ketiga, keberagaman Indonesia. Yang keempat, makna persatuan dan kesatuan. Nah, seperti pada pembelajaran sebelumnya, selesai pembelajaran, kita ada evaluasi. 1. Keberagaman budaya di Indonesia harus disyukuri karena apa? B. Merupakan anugerah dari Tuhan. 2. Dalam mengajar keberagaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, maka kita harus menerapkan sikap B. Saling menghargai budaya daerah lain. 3. Contoh sikap tidak mau menghargai keberagaman yang ada seperti apa ya? C. Mau berteman hanya dengan satu suku. Tidak boleh ya. 4. Walau memiliki banyak keberagaman dan perbedaan, namun bangsa Indonesia tetap bersatu seperti dalam semboyan apa? A. Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetap satu jua. 5. Berikut ini contoh keberagaman alat musik dari Indonesia kecuali mana yang bukan dari Indonesia? D. Pianika. Tidak bosan-bosannya, Bu Guru akan menyampaikan bagaimana kita bisa mencegah penularan COVID-19 supaya kita bisa segera tatap muka atau segera melaksanakan pembelajaran di kelas. Tidak seperti ini ya, lebih seru kalau di kelas kan? Yang pertama, sering cuci tangan, memakai sabun dan air mengalir. Yang kedua, memakai masker jika batuk atau pilek dan keluar rumah. Makan gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah. Hati-hati kontak dengan hewan. Rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Jangan makan daging yang tidak dimasak. Bila batuk, pilek, dan sesak napas, segera ke puskesmas.
Menjaga jarak 1 meter dengan orang lain. Hindari kerumunan. Ya, terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir ya. Semoga semua yang sudah disampaikan oleh Bu Ervina kalian bisa memahaminya dan bisa bermanfaat untuk kalian. Kalian bisa mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik ya. Sampai jumpa di pembelajaran besok. Kita di pembelajaran 3. Kalian boleh persiapkan dahulu, boleh belajar dari buku siswa dahulu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan kau? Serentak rakyatku membela sang merah putih yang perwira. Berkibar bersedia setiap masa mencurahkan segenap tenaga supaya kau tetap cemerlang. Tak goyang jiwaku menahan rintangan, tak gentar rakyatmu berkorban. Sang merah putih yang perwira berkibarlah selama-lamanya. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan kau? Serentak rakyatmu membela sang merah putih yang perwira berkibar selama-lamanya. Kami rakyat Indonesia bersedia setiap masa mencurahkan segenap tenaga supaya kau tetap